Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng saya Kang Hakim. Apa kabar Sobat Berkah? Dimanapun kalian berada dan kapanpun kalian melihat video ini, semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, dalam keadaan sehat walafiat, sehat rohani, sehat jasmani, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan hidupnya. Pada kesempatan video kali ini, Kang Hakim sedang berada di TPU Kemlaten, Kota Cirebon, dan Kang Hakim akan bersilaturahmi ke rumahnya Pak Mul. Rumahnya Pak Mul ini cukup unik ya, karena rumahnya itu dibangun dari batu nisan, setiap batu nisan yang tidak terpakai di TPU Kemlaten ini. Ya, mungkin penonton semua udah pada tahu ya, TPU Kemlaten ini merupakan salah satu TPU terbesar di Kota Cirebon. Bahkan setiap rumah di sini tuh depannya itu pasti ada pemakaman, pasti ada kuburan. Apalagi rumah Pak Mul yang sangat mengerikan ya, dibangun dari batu nisan yang ada di sini. Yang penasaran dengan kondisi rumahnya sekarang, karena 4 tahun kebelakang Kang Hakim pernah silaturahmi ke sini. Tonton terus, simak terus video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terus share video ini ke media sosial kalian. Saya doakan yang bantu share video ini ke media sosial masing-masing, semoga rezekinya itu meluas bagaikan derasnya air sungai. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, di sini juga banyak anak-anak yang sedang bermain bola ya, bermain bola di TPU Kemlaten. Dek, kalau rumahnya Pak Mul tuh kesini ya, bener nggak? Iya. Yang tukang pangkas rambut. Iya. Pak Mul. Iya, Pak Mul. Iya, Lewat sini ya? Enggak, lewat sini aja bisa. Oh iya, siap. Nah, ini anak-anaknya udah biasa ya main di kuburan ya. Udah biasa. Ini sama ada siapa ini? Ada siapa ini? Namanya? Ini Al. Ah. Ini Al, ini Al. Oke, ini siap. Al Fatih tapi bedanya. Ini Al Fatih, ini Al. Main di kuburan tiap malam ya? Iya. Nggak merasa takut sedikit pun? Enggak. Udah terbiasa ya? Iya. Luar biasa. Makasih deh ya. Belok sini berarti ya? Dari sini ya. Ini kan dari sini kan ke situ. Belok kanan lagi. Ada musola. Terus lurus belok tapi Gimana? Belok lagi. Ya udah, makasih deh ya. Sok lanjutin mainnya. ya oke. Nah, apalagi rumah yang ini nih, berdempetan banget dengan area pemakaman. Kita masuk gang sempit kayak gini. Nah, masuk gang sempit karena rumah Pak Mul itu berada di belakang. Nah, misi Ini kan Jangan buat. rumah. Terus agak ke sana ada itu belok lagi. Iya, makasih dek. Dan sekarang ramai kendaraan ya, karena pas banget habis maghrib. Oh, yang sini. Assalamualaikum. Oh iya, pangkas rambut Demang. Nah, ini rumahnya Pak Mul itu tuh. Tapi kayaknya sepi ya. Assalamualaikum. Oh, ada kolam ikannya juga ya. Ada kolam ikannya. Wah, luar biasa sekali. Jadi mengalir terus ke sebelah sana tuh. Assalamualaikum Pak. Pak Mul ya? Iya. Kenalin Pak. Iya. Saya yang 4 tahun ke belakang pernah ke sini. Ingat gak? Majalengka kan? Iya, dari Majalengka. Bapaknya habis sholat. Iya. Oke teman-teman, Kak Hakim mungkin izin dulu yang ngobrol dulu sama Pak Mul. Kebetulan beliau habis dari masjid, habis melaksanakan sembahyang masjid. Bagi para penonton juga yang sedang nonton video ini, apabila belum melaksanakan sholat, silahkan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayang video ini melalaikan atas kewajibannya hidup di dunia ini, karena sholat hukumnya wajib daripada menonton video ini. Kalau ini burung apa sih Pak? Buter. Penjaga hantu di sini atau gimana? Bukan lah. Oh bukan, dikira itu penjaga hantu karena rumah bapak kan dari batu nisan. Sini. Tapi bapaknya masih ingat saya kan? Iya, ingat dulu. 4 tahun ke belakang. Iya. Kalau dulu bapak perasaan rambutnya panjang ya? Iya, gitu. Oh, sekarang udah dipotong. Udah tua lah. Ngapain bersih-bersih. Ini siapa cucu? Cucu ini. Tinggal di sini berarti sekarang? Oh, enggak. Lagi main. Lagi main. Siapa namanya sayang? Ilyas. Iya, sayang. Dan tempat pangkas rambutnya sekarang pindah di sini Pak? Enggak, itu tempat pangkasnya pindah di sini. Itu, itunya. Kalau dulu kan di mana? Di dalam ya? Sebelah situ terbuka. Kalau ini sekarang ya agak tertutup. Kalau batu nisannya sekarang kemana Pak? Di pada sini ketutupan lah. Oh, di sini. Iya. Jadi ini semua batu nisan berarti Pak bawahnya? Iya, bawahnya ada banyak batu nisan.
Batu nisan yang udah nggak kepake Ditutupin. dijadiin rumah. Kalau di dalam semua juga ada batu nisan, Pak? Ya udah ketutupan dikit gitu, ditutup kayak gini nih kan, ini tuh pada ketutupan. Ditutup pakai adukan itu. Ini juga batu nisan Iya, ada campur, ada yang batu nisan, ada yang ini pokoknya dari kuburan aja. dari kuburan semua. Ya nggak semuanya, 90% lah. Gitu. 90% dari kuburan. Iya. Luar biasa sekali ya. Oke, yuk. Kita masuk. Boleh, ayo. Sini, sini. Lihat kondisi rumahnya. Dibuka berarti sepatunya, Pak ya? Dipakai aja. Oh, dipakai. Assalamualaikum. Salam. Nah, jadi rumahnya Pak Mul ini konsepnya tuh kayak alam terbuka ya, Pak ya? Iya. Semi terbuka kayak gitu. Ini ruangan apa, Pak? Berarti Ya nongkrong, kadang kan buat potong, pindah aja sih. Kadang potong di sini, kadang di sana, di sana. potong rambut tuh. Kalau ruangan tamunya di mana? Ya nggak ada lah, gini kadang. Oh, di gini sini. aja. Ruangan tamu kadang di sini, di luar. Area sini area apa sih, Pak? Cuma gang tuh. Oh, gang. Boleh. Yuk kita lanjut ke ruangan mana lagi, Pak? Apa ke kamar ini yang apa bekas-bekas itu tuh. Mana? Kamar mandi nih, kamar mandi baru lagi. Oh, baru lagi. Yuk, kamar mandi masuk nih. Ini. Boleh masuk nih, Pak? Ya, sok masuk. Assalamualaikum. Ini kamar tidurnya Bapak? Tuh bahan bas ini tuh, ngerti nggak tuh? Itu kan dari kubur bekas-bekas gitu. Ini tuh jadi bekas-bekas kuburan. Ya ada yang dari kuburan, ada yang enggak gitu. Dari itu rumah itu. Tapi biasanya kebanyakannya dari batu nisan kan, Pak ya? Bukan batu nisan, jadi kok Kak, sisa-sisa bongkaran kuburan yang nggak kepake gitu. Bongkaran kuburan ya udah nggak kepake. Ini yang nggak kepake gitu, diambilin ya boleh. Ini ininya begini nih, kamar mandinya tuh. Tuh itu juga kayak gitu, sok tuh. Ah, teman-teman, ini kamar mandinya juga luar biasa sekali ya. Jadi beda banget seperti rumah mewah ya, Pak ya. Ini beda dengan rumah pada umumnya. Ini rumah sangat bagus sekali tuh ya. Ini kamar mandinya konsepnya itu benar-benar alam. Tapi ininya sayangnya tertutup ya, Pak ya. Coba kalau dibuka atapnya tuh. Itu ya terbuka dasarnya Mas. Oh. Separuh itu terbuka coba keduanya sama. Oh iya, ke belakangnya terbuka. Ada hujan gitu. Ini luar biasa sekali loh. Kamar mandinya sangat bagus sekali. Bapak, maaf. Ini kan berarti Bapak bangun rumah ini dari sisa-sisa yang ada di kuburan. Ya. Kayak batu nisan, terus serpihan-serpihan Bahan apa? tidak terpakai bela. Bahan yang tidak terpakai. Hah? Ada nggak sisi mistisnya pada saat menempati rumah ini? Kan biasanya yang dari kuburan-kuburan itu terkenal mistis kayak gitu. Nggak ada kalau saya emang nggak ada gitu. Saya kan mungkin Bismillah apa kan izin dulu kalau minta tuh. Selama ini nggak ada sih. Kecuali ada penunggu di sini. Penunggunya apa? Ibu-ibu, nenek-nenek gitu. Kalau di sini tuh misalnya gini, saat kita ajan tuh jangan ada aktivitas gitu ya. Ntar kadang-kadang dijorokin gitu. Misal kayak contoh lagi betulin itu pernah apa betulin water pump tuh, saya dijorokin tuh langsung jatuh gubrak gitu. Jadi kalau misalkan terdengar suara azan dari musola yang samping, Iya. itu jangan ada kegiatan apapun. Nggak boleh ada aktivitas. Iya, harus diem. Harus diam. Bapak juga sempat dijorokin. Sering jorokin. Terus kalau misalnya sholat subuh itu kadang dibangunin loh, bukannya ini percaya nggak percaya. Kadang-kadang kalau tidur gitu ya, misal kita pulas gitu ntar dibangunin sama dianya. Pernah saya tuh ini kakinya gitu, sering diituin, Dipegang, dipegang, dibangunin suruh sholat subuh. sholat subuh bangun gitu. Berarti itu jin muslim ya? Iya, gitu. Hantu Tapi yang baik lah. nenek-nenek itu mah Nenek-nenek. di situ. Luar biasa teman-teman. Jadi Pak Mul ini bener nggak Pak Mul ya? Kalau misalkan subuh itu suka dibangunin sama hantu. Bukan hantu lah, nenek-nenek, pokoknya penunggu lah kayaknya. Penunggu di sini ya kategorinya hantu lah, apa makhluk goib ya? Nah ini Nenek baik gitu. kayak ada yang tidur, bukan? Ya ada sih itu mah ini. Guling. Guling. Dan ini rumahnya pendek banget ya. Ukuran berapa meter sih Pak? Asal Sendiri? jadi nggak ngerti, pokoknya asal jadi aja. Asal ada jadi. barang kan gubuk bukan rumah ini mah. Konsepnya tuh alam terbuka. Kalau kan dulu kan saya kan rumahnya di sana ya di musola tuh. Saya wakafin buat musola. Terus saya udah tinggal di sini, saya mah nggak usah meom sini, jangan kebasahan, jangan hujan maksudnya. Masya Allah. Itu, Jadi jangan gitu, nggak ini. rumah Bapak itu yang sekarang dibangun musola. Musola itu, Bapak saya wakafin buat iya. musola dan Bapak tinggal di sini. Iya. Masya Allah, luar biasa sekali Pak. Semoga menjadi amal Amin lah. baik buat Bapak ya Pak ya di akhirat kelak. Bisa. Iya Pak. Kalau sana juga bisa nih. Yang Kemana? itu kamar mandi dia tuh, ada lagi kamar mandinya. Ada lagi kamar mandinya Pak? Ini karena ada jembatan nih. Bentar ya. Saya pakai sepatu dulu Pak. Dan ini jadi dari kamar mandi Pak Mul ini ya teman-teman. Dari sana, dari kamar mandinya ini mengalir air atau kolam ikan yang sungguh luar biasa. Jadi konsep rumahnya itu konsep rumah alam terbuka. Ini kamar tidurnya, ini ruang tamunya di sebelah sini.
Dan kita nyebrang jembatan lagi ya Pak ya. Nyebrang jembatan ini tuh, ini ruangan apa? Tempat apa? Dapur. Potong. Oh, potong rambut. Dapur masuk tuh. Area pangkas rambut juga. Untuk area dapur di sebelah sini. Nah, ini dapurnya. Dapur dari rumah Pak Mul. Dan luar biasanya tuh sangat bersih sekali. Wah, luar biasa. Kalau istri di mana Pak? Hah? Istri. Udah cerai. Oh iya, maaf. Lupa Pak. Mohon maaf. Udah punya cucu sekarang Mas. Udah punya cucu. Ini kolam terapi nih kalau mau. Ada kolam terapi nih. Di sebelah mana Pak? Ini kolam terapi nih. Oh ya, ini kolam terapi. Kolam terapi. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Ini jadi ada kolam terapi juga di sini. Terapi. Untuk terapi penyakit apa sih Pak? Maaf, jenis penyakit apa aja? Itu tuh melancarkan peredaran darah sama itu kulit mati. Tapi cocok-cocokan lah. Kalau Cocok-cocokan. cocok ya bagus. Bisa berendam apa gitu. Di sini kan nyobain besok. Kamu pakai kaos kaki. Iya, nggak apa-apa Pak, nanti aja. Nanti saya siangnya pengen kesini lagi, tapi kapan-kapan, nggak janji sekarang. Itu ruangan apa Pak yang sebelah? Kita masuk jembatan lagi, ya. Masuk jembatan lagi kayak gini. Tuh, ini adalah ruang keluarga. Oh, ruang untuk nonton Asal jadi TV. Bisa jadi tempat tidur juga di sini ya Pak ya. Iya, Kalau misalkan banyak orang. banyak orang tempat tidur di sini, banyak tamu kayak gitu. Ini apa? Kamar mandi itu, kamar mandi. Ini sih deh. Wah, Iya, di situ. luar biasa tuh kamar mandinya juga. Ini bener-bener konsepnya tuh alam banget ya. Ini maaf Pak, yang bangun ini Bapak sendirian? Sendiri, kalau kerja tuh sendiri, nggak mau dibantu orang lain, dibantu tuh ngawur ntarnya. Ngawur gimana Pak maksudnya? Ya kalau ngerjain tuh harus sendiri, jadi otaknya jalan gitu. Jadi ada yang membimbing sendiri gitu dengan sendirinya. Tapi kalau dibantuin malah blank otaknya, nggak jalan. Paling anak aja ngaduk gitu. Anak yang ngaduk, Bapak yang dekor. Iya. Berarti sendiri Bapak aja. dulunya punya basic sebagai tukang? Enggak. Enggak. Tapi tuh kok bisa Mengalir baik, asal jadi. rapih kayak gitu Pak? Jangan tahu asal pokoknya jadi mengalir, pokoknya jangan dibantuin, jangan diatur-atur gitu. Harus sendiri aja, dengan sendirinya tuh mengalir aja. Oh begini, tahu-tahu jadi begini gitu. Tapi ini maaf Pak, kalau misalkan ada yang nonton, terpincut lah, tertarik dengan desain atau konsep kamar mandinya, nyuruh Bapak bisa nggak ada jasa borongan kayak gitu? Saya emang nggak bisa kalau Oh nggak bisa. Itu Untuk kan pribadi berarti? pribadi ya. Masih banyak yang mau juga, bukannya sombong ya. Suruh bikin kamar mandi kayak gini. Cuma saya kan nggak ini, kalau misalkan yang nyuruh-nyuruh kan itu bahan-bahannya dari bahan baru semua. Kalau ini kan bekas, jadi kan cepat, asal tempel-tempel dibentuk. Kalau yang misal bata kan jadinya rata, nggak karuan. Biasa rata, rapih lah. Kalau ini kan jadi bahannya kan ada yang bulat, ada yang ini ditempelin, jadi otomatis dengan sendirinya ngebentuk kayak alam tuh. Gitu. Dan bahannya juga dari tanah Banyaknya kuburan yang dulu dari kuburan yang udah nggak kepake. nggak kepake dulunya. Luar biasa sekali. Tercampur sekarang mah ada yang dari itu bekas-bekas musola, rumah yang dulu tuh nggak belum jadi gitu. Ya asal jadi aja sih. Siap Pak. Kita lanjut lagi yuk Pak, ngobrol di sebelah sini, yang biar spot alamnya itu bagus. Coba Pak lihat terapinya sama Bapak sendiri gimana sih? Dede jemput dede. Enggak, kaki dede. Nah, ini kan dede. Nyebur. Tuh, dibikin dong, gitu. Oh iya, kalau misalkan di daerah Kuningan, di daerah Cigugur tuh ada yang namanya ikan dewa. Kalau ini mah ikan terapi nilem lah. Ikan terapi doang. Iya, ikan terapi nilem. Dan itu aliran airnya sendiri mengalir ke solokan langsung Pak atau gimana, kebuang? Ini kan waterfall, jadi dari kolam ke atas kolam itu lagi. Bolak-balik terus airnya berarti ya, nggak ganti. Seminggu sekali diganti, dikuras. Seminggu sekali dikuras. Iya. Dan Masya Allah ya teman-teman, luar biasa sekali. Ini kalau misalkan sayanya datangnya nggak telat 1 jam ke belakang aja masih kelihatan terang ya Pak ya. Bagus banget nih, ini kolam ikan berada di tengah-tengah rumah berarti. Benar nggak Pak? Ini kan kategori tengah-tengah rumah. Iya sih. Kolam ikan itu berada di tengah-tengah rumah dan benar-benar nuansa alamnya itu benar-benar dapat banget. Apalagi tadi pas lihat kamar mandinya. Dan semua bahan bangunan di sini tuh ya kebanyakan dari 90% dari kuburan yang sudah rusak atau yang sudah tidak terpakai lagi. Masya Allah sekali ya teman-teman. Jembatan itu berarti bawahnya sana masih kolam Pak? Kolam. Bawah sana itu kolam? Kolam. Kolam ikan kan kecil, jadi modalnya
Ikan mujair. Ikan mujair jadi anakan itu. Oh, jadi tempat untuk pemijahan. Yang di sebelah sana. Iya, kecil-kecil. Berarti kalau misalkan Bapak pengen masak makan sama ikan tinggal nangkap di sini. Ada yang udah besar kan? Iya, udah besar. Ya, udah digoreng kering aja. Itu siapa, Pak? Ponakan. Oh, ponakan. Boleh. Mbak, masuk aja nggak apa-apa, jangan merasa keganggu. Mau jemput. Mau apa, Pak? Kura-kura tuh, itu pada beranak ya, kura-kura banyak. Gimana? Kura-kura banyak yang beranak. Piara kura-kura juga? Iya. Mana kura? Oh, tapi sayangnya malam ya nggak. Oh, itu kura-kuranya besar ya, Pak ya? Tapi nurut tuh, dipanggil juga. Dipanggil sama Bapak? Panggil ya masa pagi sama dia tuh harus sudah cari. Mana? Nih, Ada berapa ekor? Ini kok, ini masih momo. Mana, Pak? Sini mau. Oh iya, ini dari sini saya kelihatan ini. Ini sini terang nih. Sini mau sini mau. Dari sini juga terang, Pak. Oh iya tuh kura-kuranya tuh. Sini mau. Coba ada datang teman. 1, 2, Ada 4. baru 2 yang kelihatan. Yang kecil banyak. Sini mau. Sini. Namanya Momo. Momo bibis. Ini tuh bisa diambil tuh. Ada datang ya. Wah, Masya Allah. Ini hewan peliharaan Pak Mul ini luar biasa ya. Dan untuk rumahnya sendiri ini benar-benar di luar nalar. Bukan di luar nalar sih. Ya di luar ekspektasi lah. Dikira Ikan juga itu Pak Denur kalau dikasih makan tuh. itu jenis ikan apa, Pak, yang putih? Patin albino. Patin albino. Ini Tin. Patin. Kalau kasih makan nih Pak, deketin semua ini. Nyamperin ya, Pak ya? Kasih makan ya, itu patin ini. Tuh, lihat ya. Tuh, kan pada nurut kan. Ikannya tuh Masya Allah luar biasa sekali. Dan ini untuk ikan mujair ya, Pak ya? Ini hasilnya. Sini. Sebelah sini juga sama tuh. Ikan-ikan yang kecil, ikan-ikan hias yang kecil di sebelah sini. Berarti ke bawah sini sama masih itu juga, Pak, kolam. Enggak di sana mah ini aja sampai sini gitu. Iya, Pak, di sini aja deh, Pak. Ngobrol di sini lagi, Pak. Di sini lagi aja ngobrolnya, yang terang. Luar biasa ya. Ini akses untuk keluar juga, dan itu akses untuk pangkas rambut. Ih, Itu yang maesan kelihatan teman di kolong itu tuh bekasnya. yang mana, Pak? Itu bekas maesan nih. Kalau Maesan. ini kalau siang mah tuh bekasnya tuh itu kan bekas kuburan tuh. Lihat kan tuh ini yang kecil-kecil itu. Ini batu nisan kuburan. Iya, bekas nisan kuburan. Ini belah sini nih. Sama yang atas ke atas. Tuh dari situ banyaknya. Di area sini Udah berarti. ketumpuk sih, jadi kan dikasih itu. Kalau waktu dulu mah yang 4 tahun ke belakang masih ada yang kelihatan jelas ya, Pak ya? Iya. Jadi ini tuh bukan tempat pangkas rambut ya, Pak ya? Dapur dari luar kelihatannya. Iya. Oh, Dia kan pindah anak-anak itu. Ya bolak-balik aja. bolak-balik aja sih, Pak ya. Masya Allah luar biasa sekali. Dan Minum dah. makasih Bapak, makasih. Ada air mah. Makasih. Ini Bapak maaf Pak, bangun rumah ini tuh habis berapa duit Pak? Sama Anggarannya? nggak punya duit jadi begini, bukan sombong, bukan kasar pamer nih. Kalau bikin itu kalau misalnya nggak punya duit nih kan banyak yang pangkas rambut tuh jadi kayak temen lah. Kadang minjem dulu, punya duit enggak gitu, 50.000 buat beli semennya abang gitu. Kalau paling beli pasir gitu. Jadi yang beli cuma pasir sama semen. Pasir semen doang udah Yang bangun Bapak sendiri. sendiri. Berapa lama Pak bisa sampai seperti ini? Nggak ngerti, jadi nggak itu mengalir, nggak pernah dihitung. Mengalir bagaikan air. Jadi pindah lagi kurang bagus di itu lagi gitu. Insya Allah. Nggak ini. Jadi kurang itu dibongkar. Bongkar kalau Kal- nggak cocok, pokoknya dari hatinya pengen gini kayak potong rambut kan biasanya di situ bisa. Jadi tinggal kacanya dipindah gitu. Tapi sendiri aja paling nggak digotong. Gitu. Kalau kayu-kayu ini sama juga dari pemakaman bukan? Kalau kayu-kayu ini bukan memakan, ini kan jadi dari rumah-rumah yang dibongkar, yang nggak kepake gitu. Saya ambil gitu. Kadang ada tetangga yang itu juga nih ini gitu, ada kayu gitu. Tapi kalau udah ini mah beli nih. Kalau yang ini mah enggak, dapat dikasih lah banyak ya. Dan maaf, Kecil-kecil. tadi waktu saya assalamualaikum kayak ada orang di atas. Kalau ada anak gitu.
Yang naik ke atasnya lewat mana sih Pak? Lupa lagi. Atas di sini nih, dari ke atas seperti gitu. Oh, lewat sini. Iya. Untuk lantai kedua. Cuman kita nggak bisa ke sana ya karena ada anak Pak Mul. Nggak apa sih itu. Hah? Cuma nongkrong jadi orang lain tuh tinggal di sini. Temennya anak mata di belakang. Oh, temennya anak Bapak tinggal di sini. Tinggal di sini. Dan rumahnya Aja tuh. Rumahnya di atas ini. Oh, cuman tangganya bener-bener ini ya Pak ya, ekstrim. Asal jadi. Itu aja. Coba. Didorong aja. Kayaknya terang terus dari kamunya naik bisa nggak? Oh, sayanya harus naik ya Pak ya? Dorong kepala itu asal. Kita pakai kepala bisa nggak jalan kaki? Oh iya. Coba dari atas sih kalau bisa kamunya naik aja nggak mau dipakai. Nggak usah Pak. Cukup kelihatan dari sini juga. Jadi di sini cuma hanya sebatas kamar tidur saja Pak ya? Nggak ada ruangan yang lain. Nggak ada. Dikira teh gimana Pak? Satunya 2 kamar. Oh, yang sebelahnya juga kamar. Jadi cuma hanya ada ruangan 2 kamar tidur saja untuk di lantai atas ya Pak ya? Masya Allah, luar biasa sekali. Jadi ini Pak Mul ini memanfaatkan barang-barang yang benar-benar sudah tidak terpakai. Yang sudah tidak terpakai baik di tanah pemakaman umum ataupun misalkan barang-barang yang tidak terpakai sama warga sekitaran. Salah satunya contohnya kayu-kayu ini ya. Dan konsep rumahnya itu luar biasa sekali, mengalahkan arsitek. Padahal Pak Mul sendiri tidak punya basic arsitek, tidak punya basic tukang atau bas ya di sini dibilangnya gitu ya. Dan tapi rumahnya tuh Masya Allah banget, luar biasa sekali. Namun Pak Mul sendiri tidak menerima jasa apapun. Ya, kalau misalkan ada yang nyuruh pengen bangun rumah seperti rumah Pak Mul nggak mau. Karena ini harus benar-benar terfokus sendiri, sesuai keinginan, sesuai hati nurani sendiri. Dan dibantuin sama anaknya saja. Ngaduk anaknya. Dan luar biasanya loh. Tadi kan Pak Mul di awal waktu di kamar bilangnya, di sini tuh ada penunggunya, yaitu sosoknya tuh nenek-nenek. Dan nenek-nenek tersebut kalau misalkan pas waktu azan, kalau misalkan ada aktivitas kegiatan seperti ini, pasti ada dijorokin, disuruh sholat. Jadi gini, misalkan kita lagi maku-maku gitu ya, kita pasti ke Palu. Nah, itu sering itu, pokoknya harus diem. Ya pokoknya pada intinya nyuruh sholat aja Pak ya. Karena Bapak Mul juga kalau misalkan lagi tidur, pas waktu sholat subuh masuk, azan subuh masuk, itu dibangunin sama nenek tersebut. Berarti Bapak sekarang tinggal di sini sendirian? Dua anak. Yang di atas? Ada tadi sebelah kamar mandi, ada kamar gitu. Oh, yang sebelah kamar mandi itu ada kamar lagi? Kamar kecil buat anak. Karena kan harusnya kan di atas, dia nggak mau, pengen di bawah. Mantap banget teman-teman. Pengennya. Di kamar mandi ya, di kamar mandi yang tadi itu ada ruangan lagi. Ada kamar tidur lagi ya. Nanti deh Kang Hakim bakal silaturahmi lagi ke waktu siang harinya ke sini. Tapi ya nggak janji ya Pak ya. Kalau misalkan pas lewat sini. Nanti siang-siang datang ke sini. Bapak standby di sini kan? Oke teman-teman, mungkin cukup sekian aja untuk video kali ini. Saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.